Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Okidoki. Kali ini saya memegang sebuah kotak catur lengkap dengan bidaknya. Walaupun saya bukan pemain catur profesional, paling tidak mengerti cara memainkannya. Bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana cara memainkannya, mari berkenalan dulu dengan papan catur ini. Sebelum menonton, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Papan catur terdiri dari 64 kotak hitam dan putih. Sebelum bermain, atur dulu posisi papannya agar kotak hitam berada di sudut kiri bawah tiap pemain. Kolom vertikal ini ditandai huruf A sampai H, sedangkan baris horizontal tertera angka 1 sampai 8. Dengan begini, kamu lebih mudah melacak langkahmu dan bisa mengevaluasi kesalahan yang kamu lakukan. Total ada 32 bidak catur dan masing-masing sisi terdiri dari 16 bidak. Kalau kamu memainkan bidak putih, maka kamu maju duluan. Inti permainan ini adalah menyusun perangkap yang akan membuat raja lawan tak bisa lolos atau istilahnya sekak mat. Kedengarannya simpel ya, tapi ingat, kamu harus mendekati sang raja dahulu, dan tentunya para bawahan yang setia tidak akan tinggal diam. Mereka akan melindungi rajanya dan akan membalas dengan mengincar rajamu sambil memakan bidakmu. Memakan berarti bidak lawan mendarat di tempat salah satu bidakmu. Kalau sudah begini, bidakmu sudah tidak bisa dimainkan lagi dan tamatlah riwayatnya. Sekarang duduklah di seberang lawan dan siapkan otakmu. Yuk kenalan dahulu sama tim kamu. Kita mulai dari pion. Ada 8 pion yang berjajar di barisan paling depan. Jadi kemungkinan kamu akan kehilangan beberapa pion di awal permainan. Tentu saja tidak 8 sekaligus. Memang harus ada yang memulai serangan dan menantang lawan untuk maju. Tapi ingat, jangan buat pionmu terbuang percuma. Pion bisa dipakai untuk menghalangi jalan, bahkan bisa melindungi rajamu menjelang akhir permainan. Oh iya, jangan khawatir kalau bidakmu dimakan satu persatu, karena kamu pun akan memakan bidak lawan juga. Begitulah cara bermain catur. Dari semua bidak, hanya pion yang tidak dapat berjalan mundur. Pion hanya bisa maju 1 kotak atau 2 kotak saat langkah pertamanya. Tapi jangan sampai tertipu. Pion yang lihai ini bisa juga memakan bidak terkuat kalau kamu memakannya dengan tepat. Saat memakan bidak lawan, pion akan melakukan gerakan lihai secara diagonal, bukan lurus ke depan. Dan jika pion bisa mencapai baris paling belakang lawan, kamu bisa menggantinya dengan bidak yang kamu mau. Tapi semua itu tak akan mudah pastinya. Karena ada 2 benteng berdiri kokoh di tiap sudut. Pergerakan benteng lebih leluasa dibandingkan pion. Benteng bisa maju dan mundur serta ke samping tanpa batas, kecuali ada penghalangnya. Asalkan tidak ada penghalangnya, laju benteng tak terbendung. Benteng memang tidak bisa melompat, tapi jika bidak lawanmu menghalangi jalannya, duar, tamatlah riwayatnya. Dulu, benteng digambarkan sebagai kereta kuda karena sangat hobi menabrak lawan. Di sebelah benteng ada kuda atau kesatria. Pola gerak kuda berbentuk huruf L dan ke segala arah. Jalan kuda 2 kotak 1 arah dan 1 kotak ke samping. Hanya kuda yang bisa melompati bidak lain, baik bidakmu ataupun bidak lawan.
kuda tidak dapat mendarat di kotak yang ditempati bidakmu. Tetapi kalau yang menempati adalah bidak lawan, maka kuda bisa memakannya. Selanjutnya ada gajah yang berdiri di sisi raja dan menteri. Gajah siap melakukan apapun untuk raja dan menterinya. Gajah bergerak diagonal ke arah manapun yang kosong. Satu gajah hanya bisa bergerak melalui kotak hitam, dan satu gajahnya lagi bergerak melewati kotak putih. Selanjutnya bidak yang kamu tunggu-tunggu, ratu atau menteri. Menteri putih memulai permainan di kotak putih, dan menteri hitam memulai dari kotak hitam. Menteri adalah bidak terkuat di papan catur, dengan gabungan kekuatan benteng dan gajah. Tapi seperti biasa, kekuatan besar punya resikonya sendiri. Semua bidak lawan ingin menyerang dan memakannya. Karena itu, menteri menjadi incaran bidak lawannya. Jika lawan menangkap menterimu, akan jauh lebih mudah mengejar rajamu dan bisa jadi berujung kekalahanmu. Raja hanya bisa bergerak satu demi satu di kotak seperti pion, tetapi raja bisa bergerak diagonal dan ke segala arah. Dia juga bisa memakan bidak lawan, tapi prosesnya sangat rumit. Ingat ya soal skakmat di awal tadi. Saat salah satu bidak lawan berada di posisi yang bisa memakan raja, ini disebut skak. Kalau sudah begini, pilihan gerakanmu sangat sedikit. Untuk itu, pakai salah satu bidakmu untuk memakan bidak lawan yang mengancam rajamu. Memindahkan rajamu dari bahaya, atau gerakkan salah satu bidakmu untuk melindungi rajamu. Setelah raja disekak dan kamu tidak bisa melakukan satupun pilihan tadi, maka permainan berakhir. Inilah skakmat. Raja kamu bisa ditendang lawan sampai terjatuh, agar terlihat dramatis. Salah satu cara untuk menghindari masalah di awal permainan adalah dengan rokade. Jika ada ruang terbuka di antara benteng dan raja, kamu bisa menukar tempat keduanya. Begini detailnya. Kamu gerakkan raja 2 kotak ke arah benteng dan bentengmu bergerak tepat melewatinya. Hanya metode ini yang membolehkan memindahkan 2 bidak sekaligus. Rokade bisa dilakukan ke kiri atau ke kanan. Kamu hanya bisa melakukannya jika belum menggerakkan raja atau bentengmu, dan selama kamu belum disekak bidak lawanmu. Stalemate atau pet adalah situasi yang jarang terjadi, tapi ada baiknya kita antisipasi. Pet berarti kamu tidak bisa melakukan gerakan apapun, karena tidak bisa bergerak kemana-mana. Tetapi rajamu tetap aman, dan tidak dalam kondisi disekak. Jika ini terjadi, maka tidak ada pemenangnya. Pastinya penonton akan kecewa. Satu lagi kondisi di mana tidak ada pemenangnya, yaitu saat kondisi remis terjadi saat di papan hanya tinggal rajamu dan lawanmu yang saling kejar tanpa henti.